Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore smart listeners. Apa kabar Anda hari ini? Terima kasih Anda masih mengikuti bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Bersama saya Dedi Aulia di edisi 18 April 2021 atau tepatnya di 6 Ramadan ini. Hari ke-6 kita menjalankan ibadah puasa. Dan narasumber hari ini yaitu Ustadz A.M. Taufik Saiman SAG atau Ustadz Taufik. Tema hari ini adalah puasa dan entrepreneurship. Nah, ini sebelumnya kemarin sudah bertemu dengan Ustadz Taufik Saiman. Kita membahas puasa dan kesehatan. Dan nilai puasa ini banyak sekali, dan puasa ini juga bisa mengembangkan diri kita, tidak hanya sebatas kita menahan lapar dan haus, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita dapatkan dalam berpuasa. Langsung saja saya menyapa Ustadz Taufik Saiman. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Iya. Baru kemarin kita ketemu lagi nih Ustadz ya. Iya. Amin. Ustadz, hari ini temanya puasa dan entrepreneurship. Nah, ini saya agak belum terlalu memahaminya. Makanya saya nanya nih. Kalau puasa kesehatan sih sudah banyak sekali pembahasannya. Nah, ini puasa dan entrepreneurship. Nah, kenapa memilih tema ini, Ustaz? Ya, ini suatu yang menarik ya. Kalau kita ikuti ceramah, pengajian di masjid, di musola, di TV, di radio, masih banyak yang berkaitan tentang puasa, tentang keimanan, tentang manfaat, rukun, syarat, dan sunah-sunah puasa dan dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini adalah momen kalau kita belajar terus tentang puasa terus, ya saya pikir kita sudah selesai, insya Allah ya. Baik, masalah sudah wajib, banyak yang membahas ya, sudah banyak yang membahas. Nah, ini mumpung momen kita sedang mau belajar nih. Baik para ustadz termasuk kita juga para dosen ya, bukan hanya jamaah masyarakat, tapi kita juga para dosen, para ustadz, para dai juga pengen belajar. Belajarnya mungkin bukan masalah agama saja ya. Maksudnya bukan masalah akidah saja, bukan masalah fikih saja, tapi ada Islam itu yang mengajarkan masalah hal-hal yang lain. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang syamil mutakamil, agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang menyeluruh totalitas. Jadi ada bidang ekonominya, ada bidang agamanya, ada bidang sosial, ada bidang politiknya, ada bidang seni budaya, ada bidang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi seluruh bidang kehidupan ini semuanya diajarkan, diatur dalam Islam. Nah, oleh karena itu kita sudah ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang tajir, ya, seorang tajir. Sedangkan ketika kita mengikuti pelatihan kewirausahaan, seminar tentang entrepreneurship ini, ternyata hasil riset itu Indonesia ini jumlah pengusahanya masih di bawah 2% dari jumlah penduduk rakyat Indonesia. Masih 2%. Kecil, sedikit. Padahal kita udah hampir 270 jutaan lebih kurang ya. Nah, cuma 2%, nggak nyampe 10% ya. Kalau kita bisa mencapai 2 kali lipat saja, 4%, bisa mencapai 10%, ini luar biasa. Insya Allah rakyat kita akan pasarnya terbuka nih, 270 juta pasarnya penduduk. Banyak kalau kita mau buka usaha, pakaian, makanan, kuliner, kendaraan segala macam ya. Pangsa pasar. Bahkan orang luar menjadikan Indonesia ini sebagai pangsa pasar. Kenapa? Karena kita termasuk penduduk yang terbesar, 3 besar di dunia ya. Jadi kita ini menjadi objek. Seharusnya kita menjadi subjek juga, pelaku. Jual beras saja masih laku nih Ustaz ya. Jual beras laku. Makan nasi semua. Makan nasi. Wajib makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan. Udah makan roti, udah makan hotdog ya, sudah makan daging, sate. Kalau belum makan nasi, belum makan. Maka makan beras, makan nasi. Nah, oleh karena itu saya tertarik karena alhamdulillah saya juga sebagai entrepreneur, sebagai
belajar wirausaha dan juga dosen wirausaha juga, dan juga kami juga kumpul di suatu forum yaitu Dai Ekonomi Islam ya. Jadi kita melihat banyak kajian-kajian di masjid itu, di musola, di TV, di radio, masih banyak berkaitan tentang fikih, masalah fikih ibadah ya. Nah, jarang sekali yang membahas tentang fikul muamalah ya, tentang hubungan sama manusia yang berkaitan jual beli, tentang bisnis, tijaro, ini jarang sekali. Padahal kata Rasulullah 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berdagang, dari berbisnis. Ya, dia dari sisi keberkahannya, dari sisi income-nya ya. Nah, ini lebih banyak ya, lebih bersih. Oleh karena itu kita sangat tertarik untuk berbicara tentang entrepreneurship karena ini berkaitan dengan perekonomian umat. Siapa lagi yang akan memajukan, membantu mensejahterakan kita, mensejahterakan rakyat ini kalau bukan umat Islam itu sendiri? Jangan kita sebagai objek saja, jadi konsumen saja. Kapan kita berdagangnya, kapan kita berbisnisnya, kapan kita menjadi pengusaha besar, pengusaha kaya. Nah, ini alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita sudah ada satu contoh pengusaha terkaya kita di Indonesia, yang 10 besar di Indonesia. Nah, adalah Siti CT ya, Khairul Tanjung. Contoh seorang muslim pedagang yang termasuk di 10 besar di Indonesia. Itu berapa? Kekayaan 360 triliun lebih ya. Nah, jadi termasuk 10 orang terbesar pengusaha terkaya di Indonesia. Nah, ini sudah dicontohkan beliau. Oleh karena itu kita harus bangkit. Ternyata orang Islam tuh mampu menjadi entrepreneur, mampu menjadi pengusaha, mampu menjadi pengusaha kaya, pengusaha besar. Nah, cuman jangan sampai uangnya, kekayaannya, hartanya digunakan ke jalan yang salah. Harusnya ke jalan yang soleh, ke jalan yang benar. Nah, ini nggak jadi masalah ya. Kita harus menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang terjun ke dunia ekonomi Islam, ke dunia bisnis, wirausaha. Nah, apa itu entrepreneur? Nah, ini belum ya. Belum. Nah, entrepreneurship ini dari bahasa Inggris, dari bahasa Inggris. Seorang ahli dalam bukunya menyatakan yang bernama Colin and Morse ya, menerjemahkan apa itu entrepreneurship. Kata beliau, entrepreneurship itu adalah the act of entrepreneurship is an act pattern after modes of coping with early childhood experience. Nah, jadi aksi dari entrepreneurship ini, entrepreneurship itu artinya kewirausahaan ya. Nah, jiwa dagang. Nah, bahwa jiwa dagang itu setelah dia di training, dilatih dengan apa? Dengan pengalaman di waktu yang masih kecil. Nah, ini menurut Colin tadi. Jadi pengalaman dia di awal, di masih kecil. Nah, itulah jiwa kewirausahaan. Ini dilihat dari salah satu pengarang buku, yaitu Dr. Shafi Antonio. Beliau menuliskan buku The Leader, The Super Leader, The Manager, The Super Leader. Nah, ini salah satu bukunya. Muhammad SAW, The Super Leader, Super Manager. Nah, ini hebat nih. Ini beliau tuliskan di sini Muhammad SAW, Nabi kita sebagai entrepreneur. Itu diceritakan sejarahnya bagaimana Rasulullah SAW masih kecil, usia 4 tahun, ya, ibunya telah wafat. Bahkan sebelumnya beliau masih dalam kandungan, ayahnya Nabi sudah wafat, ya, 4 tahun ibunya, 6 tahun kakeknya, 8 tahun ininya, ya. Nah, mulai 6 tahun lebih itu diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya. Nah, di usia masih SD, usia SD, Rasulullah sudah mulai berbisnis. Berbisnisnya, berdagangnya, berusahanya apa? Yaitu dengan ngangon kambing. Nah, ngangon kambing. Di sana banyak orang-orang yang memelihara kambing. Nah, Rasulullah ikut di situ. Rasulullah mendapatkan upah. Di usia masih remaja, usia masih kecil, masih SD, beliau sudah menjadi pengusaha. Ternyata ngangon kambing ini, mengembala kambing ini banyak hikmahnya. Ini boleh dong. Bolehlah kalau kita contoh, ya. Boleh kita contoh
silakan kalau mau beternak, ngangon kambing, ya. Kenapa? Karena menggiring kambing ini sulit, ya. Kalau kita bisa mengatasinya, wah ini kita bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, karena Rasulullah bisa mengatasi, mengarahkan kambing ini supaya satu ikut, semuanya ikut. Nah, Rasulullah dengan triknya bisa ngangon kambing dibawa kemana, ke ladang, ke tempat yang banyak rumputnya, terus nanti dibawa pulang lagi, ya, berjalan jauh berkilo-kilometer. Nah, alhamdulillah Rasulullah bisa mengendalikannya, sehingga dengan teknik-teknik beliau seperti ini, hikmahnya dari mengembala domba, mengembala kambing itu, Rasulullah bisa memanage, menjadi seorang leader, menjadi seorang manajer. Nah, jadi entrepreneur ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Semua sahabat Rasulullah SAW, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka semua adalah tajir, entrepreneur, ya, pengusaha, pedagang. Nah, mereka, apalagi Abu Bakar, wah, pedagang yang sukses. Ada lagi di luar khalifah yang 4 ini, ada lagi seorang pengusaha yang sukses di sana adalah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, ya. Abdurrahman bin Auf itu kalau beliau menyumbangkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, gerobak itu panjang kiloan kilometer. Gerobak itu untuk menampung harta bendanya untuk disumbangkan ke jalan Allah. Saking panjangnya, banyaknya yang disumbangkan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, ini yang benar, ya. Jadi harta yang banyak untuk mendakwahkan Islam, harta yang banyak untuk jihad, berjuang di jalan Allah, ya, untuk berdakwah ke dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi entrepreneurship ini harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, mulai dari anak-anak kita kecil, secara dini, sejak dari sebelum TK. Bahkan sudah banyak TK-TK yang ada di Indonesia, termasuk di kota kita di Palembang. Sudah banyak TK yang mengajarkan entrepreneurship ini, udah dilatih anak-anaknya mulai dari TK, ya. Ada yang dari TK, ada yang sekolahnya SD, ada yang sekolah SMP itu sudah dimasukkan, ya, dia pelajarannya. Terus SMA juga dari masukkan materi kewirausahaan, entrepreneurship ini, dan juga di tingkat mahasiswa. Tapi yang penting akadnya itu jelas, ya. Akad usahanya, akad bisnisnya jelas. Kalau dia kerjasama bisnis, apa kerjasamanya, termasuk modal, termasuk bagi hasil, keuntungan. Nah, itu dijelaskan semua. Lalu dia amanah, ya. Dia amanah. Jadi kalau dia mempunyai hak, mempunyai kewajiban, ya lakukan kewajiban itu. Jangan nak ngambil untungnya, bay. Mau untungnya saja, nggak mau usaha bareng, misalnya tidak mau menjalankan kewajiban. Nah, jadi harus menjaga kewajibannya apa, haknya apa. Gitu juga dia harus, yang dia bisniskan itu adalah barang yang halal, ya. Produk-produk yang halal, pakaian yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal. Terus kendaraan yang halal, jangan kendaraan dari maling, ya, di penadah dijual, ya. Nah, jadi yang halal. Nah, jadi yang halal, terus dengan cara yang halal, dengan metode yang halal, dan jauhkan dari riba, ya, dari riba. Sehingga apa yang dia bisniskan itu, baik produk ataupun jasa, ya jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Karena apa? Kita ini ingin berwirausaha, ingin berdagang, berbisnis, itu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Bukan hanya banyaknya saja, tapi kualitasnya pun dari penghasilan kita, dari bisnis kita harus ada nilai keberkahan, ya. Jauh dari maksiat, jauh dari yang riba-riba, jauh dari hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berwirausaha ini, ada ulama yang mengajarkan bahwa yang pertama, ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebelum kita berwirausaha, pelajari dulu fikul muamalah, ya, ilmu tentang hubungan sama manusia, baik hal dalam hubungan antar teman, antar bisnis, ya, kita hubungan kerja, usaha, wirausahaan ini. Nah, itu harus baik.
udah tuh akad-akad jual beli, akad-akad kerjasama, itu harus dipelajari. Jangan sampai nak ngiuk ke wong. Mudi gitulah. Buat MOU, buat perjanjian nak ngiuk ke wong. Nah, jadi perjanjian yang memenangkan dua belah pihak, yang menguntungkan kedua belah pihak. Jangan ada yang dizolimi. Ya, jadi kita harus tahu bahwa dengan belajarnya fikul muamalah ini, fikul bisnis, ya, wirausaha ini, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Nanti laju berhubungan dengan negara, akhirnya terikut-ikut, akhirnya yang lelang-lelang yang nggak jelas, ya. Nggak taunya barang, produknya, jasanya nggak jelas, pembagiannya nggak jelas, lalu segala sesuatunya yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi sampai dia tidak amanah, apalagi dia sampai kepentingan untuk diri sendiri. Nah, ada orang yang misal sudah jelas bergerak di bidang travel umroh, menyelenggara ibadah haji dan umroh, padahal sudah berniat baik membantu orang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi niatnya ada yang jelek. Nah, niat yang jelek adalah dia pakai uang jamaah untuk kepentingan diri sendiri. Harusnya itu kan yang dipakai itu keuntungan dia, bukan uang jamaah. Ya, uang jamaah belum berangkat dipakai untuk modal usahanya. Beli mobil gitu, beli apa? Jamaah belum dipakai, belum berangkat, uangnya dipakai untuk beli mobil, beli tas, beli jam. Beli pakaian yang mahal-mahal. Nah, ini nggak benar, ya. Ini orang yang tidak belajar fikul muamalah, tidak belajar tentang masalah bisnis yang syar'i, ekonomi Islam yang benar, ya. Nah, walaupun sudah bergerak di bidang ekonomi Islam, bergerak di bidang travel umroh, membantu orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini yang salah, ya. Nah, jadi supaya mendapatkan keberkahan, apa yang diamanahkan oleh konsumen, apa diamanahkan oleh calon jamaah kita, itu kita pegang, kita amanah sesuai brosur umroh, paket ini, hotel ini, pesawat ini, pembimbingnya ini, fasilitas ini, sesuai brosur, ya. Jadi tidak mudik ke. Nah, jadi harganya mahal, bintang 5, nggak tahu dikasih bintang 3. Harusnya Garuda dikasih selain Garuda. Nah, jadi oleh karena itu niatnya harus benar-benar karena Allah SWT, walaupun dalam hal berbisnis, berwirausaha. Untung ya boleh, untung. Memang harus untung, namanya berbisnis. Usaha, yang ada untung yang apa? Kerja bakti berarti. Kerja bakti, sosial aja, gotong royong saja, ya. Nah, oleh karena itu berbisnis pun boleh untung, tapi dengan cara yang halal, ya. Baik produknya, jasanya. Nah, oleh karena itu ini yang pertama tadi, jadi dia harus paham tentang bisnis secara Islam. Nah, yang kedua, ada ulama mengingatkan, wabil khusus apalagi kepada ibu-ibu. Kalau seorang laki-laki udah jelas, ya, mencari nafkah, entah bekerja, entah berbisnis. Nah, seorang ibu-ibu pun sangat disarankan oleh ulama dari Timur Tengah. Kata ulama itu, kata seorang syekh itu, seorang ibu itu harus punya usaha, walaupun suaminya pejabat tinggi, walaupun suaminya itu pengusaha kaya, tapi seorang istri pun harus punya usaha. Kenapa? Supaya nanti ada antisipasi kalau suaminya meninggal, yang pejabat tinggi tadi, nah, dia bisa menjalankan usaha, jadi bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang ibu untuk membiayai anak-anaknya, rumah tangga dan sebagainya kalau suaminya meninggal. Begitupun kalau suaminya pedagang, ya, belum tentu seorang pedagang, pebisnis itu sukses terus sampai nggak mati-mati, ya mati juga kan. Nah, pengusaha kaya sukses juga mati kan, apalagi kalau belum sukses mati, ya, meninggal, ya. Maka oleh karena itu seorang ulama dari Timur Tengah tadi menyarankan siapapun kita, seorang ibu-ibu dan siapapun kita, entah ibu-ibu, entah laki-laki, anak-anak dan seterusnya, belajarlah berbisnis, belajarlah berwirausaha, dan punyalah usaha sendiri. Supaya maksudnya dia bisa hidup mandiri. Jangan sampai meninggal suaminya, meninggal bapaknya, dia nggak bisa makan. Meninggal ibunya, anaknya nggak bisa makan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jangan sampai kita, keluarga muslim ini, meninggalkan keluarga, keturunan kita itu generasi yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, ya, dan lemah lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu entrepreneurship ini harus
dikembangkan, harus dijadikan model, harus dijadikan pelajaran buat kita bagi orang tua untuk mendidik anak-anak kita ini supaya bisa berwirausaha. Ya nggak harus sama usahanya. Kalau bapaknya usaha di travel umroh misalnya haji, anaknya mau meneruskan di travel umroh ya silakan. Kalau anaknya mau berwirausaha di catering ya silakan, sesuai dengan muyul kalau bahasa agama, bahasa Arabnya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya, yang cocoknya yang mana. Apa ada mau jual bisnis mobil ya silahkan, nggak harus sama. Tapi kalau mau meneruskan itu biasanya lebih baik. Kenapa? Karena sudah ada pangsa pasar yang jelas, sudah ada konsumen tetap, tinggal meningkatkan layanan, servis, ya, dan lain sebagainya, sehingga bisnisnya akan semakin maju, semakin berkembang. Nah, jadi usaha ini kalau kita lihat bagaimana seorang dosen, seorang Dr. Safi Antonio meneliti bagaimana hadis-hadis riwayat Rasulullah SAW mulai dari kecil sehingga beliau buatkan grafik, ya. Perkembangan karir bisnis Nabi Muhammad SAW mulai dari 0 tahun sampai usia beliau 63 tahun. Ini dibuatkan grafiknya. Ini luar biasa. Dari usia 0 ya sampai di usia 12 tahun, nah Rasulullah sudah mulai magang, mulai berwirausaha dengan magang dengan pamannya, mulai mengembala kambing tadi, ya. Nah, di usia 17 tahun Rasulullah sudah terlatih. Beliau sudah usaha mandiri. Yang tadi usia 12 tahun tadi diajak pamannya ke negeri Sam, ya, ke luar negeri, keluar dari Mekah, dari Madinah. Nah, beliau diajak pamannya, setelah itu beliau punya banyak pengalaman, ya. Akhirnya beliau di usia 17 tahun beliau sudah mandiri. Dan beliau usaha mandiri sebagai manajer, ya, sudah menjadi manajer dan juga sebagai agen perdagangan regional. Nah, pedagang regional itu besar, bukan hanya Palembang berarti. Kalau Palembang Sumatera, berarti, bisa jadi Sumatera bagian selatan atau bisa jadi Pulau Sumatera, ya. Saking luasnya, saking besar wilayah bisnisnya, jaringannya. Nah, jadi beliau menjadi seorang manajer. Jadi beliau sudah jadi entrepreneur, ya, usaha, dan beliau sudah bisa mengatur-ngatur jaringan bisnisnya segala macam. Di usia 25 tahun Rasulullah menjadi business owner dan aliansi dengan investor. Jadi di usia 25 tahun Rasulullah sudah punya usaha sendiri. Yang tadi masih manajer-manajer, ya, usaha-usaha masih kerjasama. Nah, di usia 25 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang business owner dan aliansi dengan investor. Nah, di usia 25 tahun inilah Rasulullah sudah berhasil bisnis, ya, dan itu dijalani Rasulullah ketika beliau menjalankan bisnis dari calon istri beliau yaitu Khadijah, ya. Beliau menjalankan bisnis, untungnya berlipat-lipat. Kaget Khadijah, oh ini hebat nih Muhammad, bisnisnya luar biasa, untungnya berlipat ganda. Beliau Nabi Muhammad itu adalah pebisnis ulung. Nah, ya, lalu beliau membawa pulang dagangan dari yang Khadijah tadi, itu hasilnya berlipat. Dan tak lama dari situ Rasulullah dilamar oleh Khadijah untuk menjadi suaminya. Nah, di usia 25 tahun itu Rasulullah menikah, sudah menjadi pengusaha hebat, ya. Dan juga perpaduan dengan usahanya punya Khadijah dan usahanya Nabi, maka Rasulullah menjadi business owner, ya. Usahanya semakin besar, modalnya semakin besar, usahanya juga semakin besar, dan juga beliau menjadi seorang business owner. Nah, sampai di usia 37 tahun karena beliau sudah menjadi investor, di usia 30 tahun lebih beliau memikirkan karena sudah berkurang bisnisnya karena beliau jadi investor. Di usia 30 tahunan itu sudah freedom financial seperti kata Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu, kita nih harus menjadi orang bisnis itu yang sukses itu dengan freedom financial, kebebasan finansial. Jadi mau umroh, mau haji itu nggak mikir lagi. Mau beli mobil nggak mikir, mau beli rumah nggak mikir lagi. Kenapa? Karena dia sudah bebas, kebebasan finansialnya. Uangnya sudah ada, ya, banyak. Tinggal dia mengarahkan. Ustaz, kita ini jeda dulu Ustaz, ya. Nah, nanti kita teruskan lagi. Ada satu pertanyaan nih Ustaz. Memang ini sepele tapi memang menjadi pertanyaan besar ini bagi banyak orang terkait dengan bagaimana memulai itu.
memulainya. Usaha. Ini karena memulai itu yang terkadang menjadi berat. Kalau sudah jalan ya tidak berat lagi. Problem pasti ada, tapi memulai usaha ini yang jadi berat. Nah, bagaimana mengatasi ini? Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk memulai entrepreneurship ini atau memulai menjalankan usaha ini? Kapan yang harus mulainya, dan ya harus mulai, bagaimana kita memulainya gitu, Ustaz ya. Menjalankan usaha ini gampang-gampang susah, tapi yang paling susahnya mengawalinya. Nah, mengawalinya ini yang menjadi tantangan bagi setiap orang yang mau mulai usaha. Tidak tahu mulai dari mana, harus bagaimana, usaha yang bagaimana yang harus dipilih, dan bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau memulai usaha itu. Nah, silakan Ustaz. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memulai usaha? How to we start our business? Iya. Ke bahasa Inggris dikit. Bagaimana kita memulai usaha kita? Ya, usaha ini boleh kita mulai dengan sesuai dengan hobi. Ya, kalau hobinya melihara burung, mulainya dari usaha bisnis burung, ternakan burung, atau burungnya dilatih bisa ngomong, ya, atau burung merpati bisa ngomong gitu. Itu jadi unik, kejar orang. Atau burung hantu bisa ngomong, dilatih. Ini jadi, wah, ini bisnis unik ini ya. Atau kita hobi ikan tempalo, ya, ini kan, ini wakil wali kota kemarin, ini menyemarakkan UMKM ya, bisnis di ikan tempalo, ikan hias. Ya. Silakan. Yang hobi masak, ya, sesuai dengan hobinya. Bisa masak tahu, bisa masak tempe, bisa buat gorengan apa, ya. Misalnya gorengan udah tuh minuman apa, sesuai dengan keinginan kita. Yang hobi makan-makan, ya. Tes makanan apa yang laku, yang disenangi, yang murah, berkualitas, disenangi orang banyak. Nah, jadikanlah itu bisnis. Yang hobi jasa, wah aku nih nggak bisa masak, nggak bisa melihara ikan tempalo, burung nggak bisa. Bisanya jasa masarin, oke, bisa pasarin. Cari teman kita, cari keluarga kita, atau cari bisnis apa di kota kita ini, kita bantu pasarin. Kita bantu pasarin. Misalnya di bulan suci Ramadan, banyak orang-orang catering itu buat kue-kue untuk berbuka, untuk buka bersama. Nah, tawarin. Datengin, Pak, Bu, gimana nih kalau saya jadi marketing freelance-nya, saya masarin, daftar harganya minta, ya, produknya apa saja, layanannya apa saja, gimana, free ongkir apa enggak, apalagi, nah silakan ditanyakan. Lalu tanyakan, presentasinya ada enggak, fee marketingnya ada enggak. Nah, kalau enggak ada, oke, harga itulah kita ambil, kita jualkan, kita naikkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita tanya siapa, kalau kita ingin memasarkan kue, pempek, kerupuk, ya, atau nasi, ada teman kita yang jual nasi minyak, ya, ada nasi minyak kemoya, ada nasi minyak kebuli, nih nasi minyak macam-macam, ada yang jual bumbunya, nah silahkan. Nah, atau yang jual pakaian, ya, jual buku, jual baju, jual sepatu, baju koko dan sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak orang mau pakaian ke masjid, ke musola, dan lebaran nanti kan. Nah, biasanya ada uang beli yang baru-baru. Nah, ini adalah peluang bisnis, tinggal kita mana yang bisa kita lakukan. Boleh kita buat sendiri usahanya, boleh kita ikut memasarkan, ya. Nah, jadi silakan. Atau bidang jasa, misalnya umroh, ya, biro perjalanan domestik maupun internasional, haji dan umroh. Nah, kita deketin travelnya. Kalau saya bawa jamaah, komisinya berapa? Oh, ada 500.000. Nah, kita deketin, kita cari jamaah, dapat jamaah, kita dapat komisi. Nah, jadi tanyakan di situ. Jadi sesuaikan dengan kemauan dan kemampuan kita. Kak, saya ini kepengen mendapatkan rumah secepatnya. Deketin orang-orang yang di properti, orang-orang perumahan. Ini sering saya lakukan. Jadi saya mainnya komisi saja. Saya jadi marketing freelance. Kalau mereka ada komisi, itulah kita ambil dari komisi. Jadi kita tidak menaikkan harga lagi.
Jadi kalau komisinya sekian persen atau berapa, nah itulah yang kita dapatkan. Atau boleh jadi yang kita pasarkan itu, wah nggak bisa Pak, ini harganya segini, Bapak kalau mau untung sekian tinggal naikkan harganya. Nah, jadi ini harga modal kita naikkan, tambah misalnya modal 10.000, kalau rumah nggak ada yang 10.000 ya. Nah, kalau modal rumah 150 juta mungkin kita naikkan. Kita mau dapat untung 5 juta, naikkan jadi 155, kita pasarkan. Nah, begitu caranya ya. Nanti kalau ke bank silakan konsumen itu ke bank. Silakan dia sendiri atau kita arahkan ke bank untuk pakai leasingnya, untuk pembiayaannya dengan bank syariah dan sebagainya misalnya. Nah, begitupun kita ingin, aku senangnya di mobil. Deketin showroom mobil, dan ini sering saya lakukan ya, baik jual kue, jual madu, ini saya lakukan. Jadi kadang kita mendapatkan itu free karena banyak yang laku, boleh kita ambil dengan produk yang kita jual tadi, entah kaligrafi ya, entah sepatu, entah baju koko dan sebagainya, entah mobil, motor dan sebagainya, termasuk rumah, termasuk tanah. Nah, ini bisa, jadi bisa kita ambil dengan sistem jasa, kita bantu punya pemasaran, kita deketin ya, masarin kue, masarin baju, misalnya ruko, tanah, apapun. Nah, kita tanya komisinya berapa. Nah, tinggal kita cari tadi peluang usahanya ya, kalau mau jadi marketing freelance-nya, yang jadi marketernya tadi, mencari pengusaha, mencari konsumen tadi, atau boleh juga kita yang buat makanan, yang hobi buat makanan. Nah, jadi silahkan sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita. Ini banyak peluang bisnis. Banyak yang menawarkan tentang pakaian. Saya ikut bisnis online itu, yang pasar online itu, mereka nawarkan dari Jawa, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Palembang sendiri, menawarkan baju kaos muslim ya, menawarkan baju koko, gamis, bahkan produk dari Timur Tengah pun ada, yaitu kurma. Kurma ya, kurma, ada air zam-zamnya dijual ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, tinggal kita yang mana. Atau kita hobi beternak, ya sudah ternak aja, pelajari. Wah, aku nih nggak bisa kalau ngomong dengan orang. Ya sudah. Dengan hewan. Dengan hewan aja. Ya maksudnya beternak lah. Beternak ya, kambing, sapi, ikan. Silakan sesuai dengan ini. Tapi jangan lupa kita pelajari ilmunya. Nah, ingin menjadi marketer tadi, pelajari ilmu marketingnya. Bagaimana menjadi sales, menjadi salesperson, menjadi seorang yang menawarkan jasa atau produk yang akan kita jual tadi. Nah, kita pelajari ilmu bagaimana mendekati orang, bagaimana menjual, bagaimana strategi marketingnya. Nah, itu kita pelajari. Apalagi kalau ngikutin yang produk-produk yang ada multi level marketing, itu banyak mereka mengajarkan tentang teknik-teknik penjualan, ya, selling tekniknya, ya, bagaimana how to sell-nya, bagaimana objek handlingnya ya, menjual asuransi dan sebagainya, itu akan diajarkan. Dan juga bisa juga kita belajar otodidak, karena banyak buku, banyak juga materi yang bisa kita dapatkan di online maupun di buku-buku, bisa kita cari di toko-toko buku, itu banyak sekali. Dan juga termasuk seminar, pelatihan ya. Oke Ustadz, kita waktu juga yang membatasi kita, bahwa itu tadi kalau mau mulai usaha ya mulai dulu dari yang hobi dan yang muda-muda dulu Ustadz ya, agar supaya tingkat kegagalannya itu rendah. Ini kadang orang berusaha mau yang muluk-muluk, ternyata ilmunya nggak nyampe, akhirnya ya mau berusaha tuh hanya usaha berencana terus berencana akhirnya nggak jadi usahanya rencana. Berencana. Ya Ustaz, terima kasih sudah hadir di studio Smart FM. Tema yang diangkat kali ini adalah puasa dan entrepreneurship. Semoga kita menjadi seorang entrepreneurship yang islami, dan dari puasa ini kita banyak mendapatkan pelajaran untuk bisa mengembangkan usaha Ustaz ya. Ya, semalisa demikian perbincangan kami dengan Ustaz Taufik Saiman. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Saya Dery Aulia undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.